Halo teman-teman semua, halo Miss Papua Selatan. Halo Miss Riau, apa kabar? Luar biasa, Miss Papua Selatan sendiri? Luar biasa. Nah, kami berdua di sini akan membawakan satu topik menarik. Pembahasan kali ini kita akan membawakan topik mengenai kekerasan terhadap perempuan. Jadi saya punya satu pertanyaan Miss untuk Miss Riau. Apa arti kekerasan terhadap perempuan? Kalau misalnya kita bicara arti, itu pasti luas banget ya Miss Betul, Papua ya. Miss. Tapi kalau kita bicara dua hal utama, itu yang pertama pasti kekerasan fisik ya. Kalau fisik kan kita bisa lihat nih Miss, biru-birunya atau kita dipukul, diserang, itu kan bisa kelihatan. Kita juga bisa melakukan visum. Tapi kalau kesehatan mental, sepertinya lebih sulit ya Miss? Iya, agak sulit untuk disembuhkan. Bahkan itu mungkin memerlukan waktu yang begitu lama. Betul, dan traumanya juga pastinya jadi lebih panjang, berjangka untuk sembuh dari trauma tersebut. Kemarin selama kita ngobrol, saya sempat dengar, kita sempat cerita kalau Miss Papua punya cerita sedikit tentang apa yang udah pernah terjadi di Papua Selatan. Boleh coba diceritakan ke teman-teman sekalian? Oke, teman-teman. Jadi saya punya pengalaman di sini. Ini saya lihat sendiri di lingkungan saya. Saya tumbuh besar di lingkungan yang masih menganut budaya patriarki, di mana dalam sebuah keluarga itu laki-laki ini merasa dirinya lebih tinggi, statusnya lebih tinggi sehingga dia semena-mena melakukan kekerasan terhadap istrinya. Itu dilatar belakangi dengan masalah yang mungkin menurut saya sepele, yang dapat diselesaikan dengan baik-baik. Tapi karena mungkin dengan balik lagi ke budaya kita yang masih melekat dengan patriarki ya Miss. Betul, sehingga dia jadi menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Betul sekali. Nah, saya punya pertanyaan yang menarik nih Miss terkait dengan permasalahan yang kasus yang tadi Miss ceritakan. Apakah ada latar belakang pendidikan dari sang istri sampai sang istri itu bisa menerima perlakuan yang semena-mena dari sang suami? Tentunya ada Miss Riau. Jadi kalau kita lihat menurut data statistika mengenai pendidikan yang ada di Indonesia itu daerah timur memiliki tingkat pendidikan yang relatif sangat rendah bagi perempuan. Ini bisa menjadi korelasi dengan ini bisa menjadi korelasi iya, dengan kasus sebelumnya. Dengan kasus sebelumnya yang saya ceritakan, di mana perempuan-perempuan ini tidak tahu cara untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi karena kurangnya pendidikan. Dan mungkin beberapa dari mereka tidak tahu ya harus mencari perlindungan kemana ya selain ke keluarganya. Oke, kalau di daerah saya sendiri banyak juga orang yang tetap bertahan nih karena keluarga mereka itu tidak support. Jadi pada saat mereka mengalami kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, pada saat mereka datang ke keluarga mereka sendiri, mereka malah ditolak. Kata-katanya itu mungkin seperti jangan cerai dong, malu, jadi aib keluarga. Itu kan masalah keluarga kamu, harusnya kamu bisa selesaikan sendiri. Itu mungkin merupakan masalah yang sangat memprihatinkan ya Miss? Iya, sangat disayangkan sekali. Harusnya keluarga itu yang menjadi wadah utama untuk memberikan keadilan untuk anak perempuannya. Betul sekali. Di daerah saya itu juga banyak sekali alasan-alasan. Salah satu faktornya adalah mereka tidak tahu nih bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka setelah mereka bercerai. Betul, seringkali ada kekhawatiran sendiri akan masa depan. Betul. Baik untuk istrinya sendiri ini ya. sama anaknya juga. Betul, biasanya seorang istri relatif lebih khawatir ya bagaimana terkait dengan masa depan dia, masa depan anak, sehingga memiliki berbagai pertimbangan. Tapi kita ada solusinya loh Miss untuk terkait masalah ini. Betul sekali. Mungkin untuk keluarga itu atau masyarakat sekitar kita bisa memberikan solusi atau sosialisasi kampanye mengenai bagaimana cara mengatasi perempuan yang seringkali mendapatkan kekerasan di lingkungan mereka. Kita sebagai perempuan juga harus berani speak up terkait dengan apa yang kita alami atau apa yang sedang kita jalani. Kita harus berani untuk mencari keadilan untuk diri kita sendiri. Sekian dari saya, Kezia Andeka, Miss Indonesia Riau 2025. Dan saya, Yuliana Kaize, Miss Indonesia Papua Selatan 2025. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa.